menyala. Usai antar Venezia promosi ke Serie A, ambisi besar Jai Itzes bikin fans timnas Indonesia sedih. Jai Itzes bilang begini, "Ya ampun, stres hingga tumbang. Shin Tae-yong ambruk dan dilarikan ke rumah sakit jelang timnas Indonesia versus Irak. Lagi-lagi dapat musibah, timnas Indonesia dapat kabar pahit jelang lawan Irak. Pemain keturunan Grade A Eropa batal main gegara hal ini. Yakin dengan performa timnas Indonesia, Erick Thohir optimis timnas Indonesia menang versus Irak. Ternyata Erick Thohir dan STY sudah siapkan hal besar. Setelah menunggu sangat lama, akhirnya PSSI ketiban rezeki jelang laga timnas Indonesia versus Irak. Fans timnas Indonesia auto full senyum. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Timnas Indonesia akhirnya akan luncurkan jersey spesial HUT Indonesia, dipakai mulai September 2024. Sebelum lanjut ke informasi selengkapnya, jangan lupa subscribe dan tonton video ini hingga selesai agar kalian tidak gagal paham. Usai antar Venezia promosi ke Serie A, ambisi besar Jai Itzes bikin fans timnas Indonesia sedih. Jai Itzes bilang begini, "Jai Itzes memang sosok yang ambisius. Usai membawa Venezia meraih tiket promosi ke Serie A, ia kini menegaskan ambisinya mengantar timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia." Jai Itzes dianggap sebagai salah satu aktor penting di balik kemenangan Venezia dengan skor 1-0 atas Cremonese pada fase final leg kedua playoff promosi Serie A 2023-2024 di Pierluigi Penzo Stadium, Senin, 3 Juni 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. Kini, dia sudah harus bersiap untuk menatap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 bersama timnas Indonesia. Dia mengaku antusias untuk bisa membawa Garuda melaju jauh di kualifikasi itu. Tentu saja saya sangat antusias dengan kans lolos ke Piala Dunia. Tapi kami harus melihat sejauh mana kami bisa melangkah, kata Jai Itzes dalam sebuah wawancara di situs resmi FIFA. Jai Itzes sendiri sudah membukukan 2 penampilan bersama timnas Indonesia. Kebetulan, semuanya terjadi saat melawan Vietnam pada laga Grup F babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 21 dan 26 Maret 2024 lalu. Di laga pertama, dia menjalani debut dan mampu mencatatkan 2 tackle sukses, 2 sapuan, 3 intercept, 46 umpan sukses, dan 1 tembakan tepat sasaran, membantu menang 1-0. Pada pertemuan kedua, Jai Itzes malah menyumbang 1 gol yang akhirnya menang 3-0. Berikutnya, sudah ada Irak dan Filipina yang menunggu untuk memungkasi Grup F. 2 laga itu akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Kamis, 6 Juni 2024, dan Selasa, 11 Juni 2024. Kami telah mengambil langkah bagus dengan memenangkan 2 pertandingan terakhir melawan Vietnam. Di bulan Juni kami harus bermain melawan Irak dan Filipina. Setelah itu kita lihat di mana kami berada, ucap Jai Itzes. Dari Grup F, sudah ada Irak yang di puncak klasemen dan telah memastikan diri lolos ke babak ketiga. Irak selalu menang dalam 4 laga dan sudah mengoleksi 12 angka. Kini, tersisa 1 slot saja dari Grup F untuk lolos ke babak berikutnya. Tiket tersisa itu diperebutkan timnas Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Tapi, timnas Indonesia sedang di atas angin untuk bisa lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Garuda kini menduduki posisi runner-up Grup F babak kedua dengan 7 poin dalam 4 laga. Di bawah timnas Indonesia ada Vietnam, 3 poin, dan Filipina, 1 poin. Secara matematis, 2 tim itu masih bisa lolos, tapi punya peluang yang lebih kecil karena selain wajib memenangi 2 laga tersisa juga harus bergantung ke hasil tim lain. Kami enggan menatap terlalu jauh ke depan, hanya pertandingan demi pertandingan dahulu. Kami akan mencoba untuk lolos ke babak berikutnya, sehingga kami tahu apa yang harus dilakukan, ucap Jai Itzes. Kami tahu bahwa ini tidak akan mudah dibandingkan 2 pertandingan terakhir. Jadi kami perlu mempersiapkannya.
Seperti yang saya katakan, kami hanya perlu fokus pada pertandingan berikutnya dan apa yang harus kami lakukan dan tidak terlalu fokus pada hasil akhir. Itu tuturnya. Sayangnya, Jai Idzes terpaksa absen saat timnas Indonesia melawan Irak. Penyebabnya, bek berusia 24 tahun itu tentu masih kelelahan setelah bertanding bersama Venezia. Ya ampun, stres hingga tumbang. Shin Tae-yong ambruk dan dilarikan ke rumah sakit jelang timnas Indonesia versus Irak. Kabar mengejutkan datang dari skuad timnas Indonesia jelang lanjutan babak kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, ST, sempat dilarikan ke rumah sakit, Senin, 3 Juni 2024. Hal tersebut diungkapkan oleh Managing Director, PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marsal Irwan Masita. Marsal yang merupakan bagian dari tim marketing PSSI itu pun menyebut jika pelatih asal Korea Selatan itu dilarikan ke rumah sakit karena stres. Seperti diketahui, dalam waktu dekat skuad Garuda akan menjamu Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Senayan, Jakarta, Kamis, 6 Juni 2024, pukul 16 waktu Indonesia Barat. Ini laga yang penting bagi timnas Indonesia. ST sampai stres dan kemarin pagi dibawa ke rumah sakit. Karena dia merasakan tekanan, ungkap Marsal kepada awak media di Jakarta Selatan, Selasa, 4 Juni 2024. Kendati demikian, Marsal menyebutkan jika kondisi Shin Tae-yong sudah membaik pada hari itu juga. Marsal mengatakan jika pelatih berusia 53 tahun itu sangat berambisi untuk meraih kemenangan demi membawa timnas Indonesia melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Dunia 2026. Saya bilang ke dia, Shin Tae-yong, jangan stres. Tapi sekarang sudah nggak apa-apa. Kemarin sore kami sudah meeting dengan dia, ujar Marsal. Stresnya karena tekanan mau menang. Bagi dia, Shin Tae-yong, lebih cepat. Lebih baik untuk menang dan kunci ke putaran ketiga, imbuhnya. Lagi-lagi dapat musibah, timnas Indonesia dapat kabar pahit jelang lawan Irak. Pemain keturunan Grade A Eropa batal main gegara hal ini. Timnas Indonesia harus menelan pil pahit jelang pertemuan kontra Irak pada pertandingan lanjutan Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jelang pertandingan tersebut, timnas Indonesia diyakini belum bisa diperkuat oleh salah satu pemain keturunan Grade A Eropa, Kelvin Verdonk. Pemain NEC Nijmegen di Eredivisie Belanda ini mengikuti latihan bersama Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan pada Jumat, 31 Mei 2024. Pada Senin, 3 Juni 2024, Kelvin Verdonk datang ke DPR RI untuk mengesahkan proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Kemudian pada Selasa, 4 Juni 2024, proses naturalisasi disetujui oleh Ketua DPR RI Puan Maharani dalam rapat paripurna di gedung DPR RI, Jakarta. Setelah itu, dia tinggal menunggu keputusan Presiden, Kepres, dan pengambilan Sumpah Warga Negara Indonesia, WNI. Seusai proses administrasi kenegaraan selesai, maka berikutnya tinggal mengurus perpindahan federasi ke FIFA. Akan tetapi, dengan waktu tersisa 2 hari sebelum laga kontra Irak, Kelvin Verdonk kemungkinan tidak bisa memperkuat timnas Indonesia. Hal ini juga dikonfirmasi oleh manajer timnas Indonesia, Sumarji soal ketersediaan Kelvin Verdonk. Paling realistis adalah saat timnas Indonesia menjamu Filipina pada 11 Juni 2024 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Meski demikian, Shin Tae-yong tak perlu resah karena di posisi bek kiri masih memiliki Shain Patinama dan Pratama Arhan. Ada juga Nathan Choyaon dan Yakob Sayuri yang bisa beroperasi di posisi tersebut. Rekor pertemuan timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026, saatnya akhiri puasa kemenangan selama 24 tahun. Seperti yang diketahui timnas Indonesia bulan Juni ini, akan ada beberapa pertandingan. Di awal Juni Indonesia menggelar laga uji coba melawan Tanzania. Setelah melawan Tanzania, timnas Indonesia kini harus menghadapi Irak dan Filipina pada laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat melawan Tanzania, timan Indonesia hanya berhasil menahan imbang tim tamu.
Namun meski begitu timnas Indonesia diakini bakal memenangkan laga selanjutnya melawan Irak dan Filipina. Hal tersebut disampaikan Erick Thohir, usai mendapatkan hasil imbang saat lawan Tanzania. Erick Thohir pun tetap puas meski hasil imbang dengan Tanzania. Dan yakin bakal menang melawan Irak dan Filipina di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir mengaku puas dengan performa timnas Indonesia. Orang nomor 1 di PSSI tersebut mengaku puas menyaksikan timnas Indonesia bisa menjaga intensitas serangan, meski hampir mengganti seluruh pemainnya pada babak kedua. Seperti yang diketahui, Shin Tae-yong menggunakan laga lawan Tanzania sebagai persiapan fisik para pemain timnas Indonesia sebelum jumpa Irak dan Filipina. Di laga uji coba tadi, semua pemain kita turun dan kita lihat kualitasnya mulai merata karena serangan ke Tanzania tidak kendur di babak kedua. Ujar Erick Thohir dikutip dari laman resmi PSSI. Di sisi lain, akhirnya setelah menunggu sangat lama, akhirnya PSSI ketiban rezeki jelang laga timnas Indonesia versus Irak. Fans timnas Indonesia auto full senyum. PSSI mendapatkan rezeki jelang pertandingan timnas Indonesia versus Irak pada laga kelima grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026. Pasalnya, PSSI mendapatkan tambahan sponsor yang nantinya diperuntukkan untuk timnas Indonesia. Perusahaan mineral Aqua secara resmi memberikan dukungan penuh kepada PSSI. Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marshall Masita, mengatakan bahwa hadirnya Aqua menjadi sebuah keberkahan bagi PSSI. Marshall bercerita, sudah beberapa tahun lamanya timnas Indonesia tidak mempunyai sponsor dari perusahaan air mineral. Padahal menurutnya, air mineral merupakan produk wajib yang harus hadir di timnas Indonesia. Saat menggelar latihan atau pertandingan, para pemain timnas Indonesia pasti membutuhkan air mineral untuk meredakan rasa haus. Marshall pun senang akhirnya Aqua mau memberikan dukungan penuh kepada timnas Indonesia. Kami sudah banyak menawarkan ke beberapa pihak dan yang merespons itu adalah Aqua, kata Marshall. Lanjut Marshall, kerjasama PSSI dengan Aqua hanya berlangsung sampai 1 tahun. Ia berharap kerjasama ini bisa berlangsung lama, hingga 10 tahun ke depan. Kenapa? Karena kami membutuhkan produk yang bisa dipenuhi semua kategori timnas Indonesia baik itu putra, putri, dan junior, kata Marshall. Aqua hadir bukan hanya untuk memberikan air mineral kepada pemain timnas Indonesia. Perusahaan air mineral itu juga memberikan nominal uang yang dirahasiakan oleh Marshall. Kami juga akan melakukan kegiatan bersama dengan Aqua, kata Marshall. Sementara itu, Vice President Marketing Aqua, Sri Widowati, membeberkan alasan pihaknya mau bekerja sama dengan PSSI. Menurutnya, prestasi timnas Indonesia saat ini menjadi latar belakang pihaknya ingin mendukung penuh PSSI. Selain itu, Sri Widowati juga bersyukur karena saat ini banyak sekali fans-fans timnas Indonesia. Hadirnya para pemain keturunan membawa berkah bagi timnas Indonesia, yang dimana pendukung wanita rela-rela datang demi melihat Nathan Choyaon dan kawan-kawan. Kami melihat dari sisi prestasi Indonesia setelah kemenangan lawan Korea Selatan, Piala Asia U23 2024. Mereka bermain bagus. Ditambah lagi sekarang adanya pemain-pemain keturunan di timnas Indonesia, itu menjadi nilai plus kami, ucap Sri Widowati. Alhamdulillah, yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Timnas Indonesia akhirnya akan luncurkan jersey spesial HUT Indonesia, dipakai mulai September 2024. Managing Director PT Garuda Sepak Bola Indonesia, GSI, Marshall Masita, memastikan bahwa timnas Indonesia akan mempunyai jersey terbaru keluaran dari Erspo. Jersey tersebut rencananya akan mulai dipakai pemain timnas Indonesia pada September 2024. Marshall mengatakan bahwa pihaknya tidak hanya meluncurkan jersey, tetapi juga jaket. Peluncuran itu untuk memperingati hari ulang tahun HUT Indonesia yang jatuh pada 17 Agustus 2024. Penampakan untuk jaket timnas Indonesia sudah terlihat di media sosial. Para pemain timnas Indonesia sudah memakai jaket-jaket tersebut, yang nantinya juga akan dijual ke publik. Kami akan meluncurkan edisi spesial edition jersey timnas Indonesia.
Nah, untuk jersey, Erspo sedang merancang desain yang nantinya akan diinformasikan ke publik. Lanjut Marshall, jersey tersebut nantinya hanya dipakai oleh pemain-pemain Timnas Indonesia Senior. Mereka akan menggunakan seragam tempur itu untuk 3 bulan yakni September, Oktober, dan November. Pada 3 bulan tersebut, Timnas Indonesia akan bertanding pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, apabila lolos. Peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke putaran selanjutnya cukup besar. Tim asuhan Shin Tae-yong itu tinggal membutuhkan 1 kemenangan lagi. Saat ini, tim Merah Putih duduk di peringkat kedua klasemen sementara grup F dengan mengemas 7 poin. Untuk Agustus ini, kami akan luncurkan edisi spesial HUT Indonesia yang dipakai Timnas Indonesia pada September, Oktober, dan November, kata Marshall. Adapun untuk perubahan desain jersey Timnas Indonesia yang nantinya dipakai Timnas Indonesia dalam pertandingan masih belum ada model terbarunya. Sebelumnya, Erspo sempat ingin mengubah desain jersey Timnas Indonesia karena banyak dikritik masyarakat.